Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyatil Islam, bitahiyyatil ukhuwah, bitahiyyatil ahli jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua kenikmatan yang begitu banyak, sehingga kita sebagai hamba-Nya yang beriman patutnya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Karena dalam firman Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adabi lasyadid. Barang siapa la in syakartum la azidannakum, barang siapa bersyukur maka Allah akan menambah nikmat tersebut. Tapi barang siapa yang kufur maka Allah akan memberikan azab yang pedih pada orang yang tidak bersyukur itu. Selanjutnya, salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita, junjungan kita, suri tauladan kita, habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Allah yang telah merubah dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Oke, hadirin semua, pada kesempatan kali ini kami kelompok 6, saya Muhammad Rizky Sohnawan dan masih ada teman saya Rian Purwana akan mempresentasikan tafsir Ayatul Ahkam surat Al-Baqarah ayat 221. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون." Yang artinya, dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya hamba saya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Allah menerangkan ayat-ayatnya pada manusia agar mereka mengambil pelajaran. Surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 220. Tafsir perkata, La tunkihul musyrikat, yang berarti janganlah kamu menikahi perempuan penganut paganisme. Perempuan musyrik adalah perempuan yang menyembah berhala dan tidak menganut agama samawi apapun. Ini serupa dengan laki-laki musyrik. Ada yang berpendapat bahwasanya berlaku secara umum meliputi perempuan-perempuan ahlul kitab juga, karena ahlul kitab adalah kaum musyrik. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat 30 sampai 31 yang artinya, dan orang-orang Yahudi berkata Uzair putra Allah, dan orang-orang Nasrani berkata Al-Masih putra Allah. Itulah ucapan yang keluar dari mulut mereka,
mereka meniru ucapan orang-orang kafir yang terdahulu. Allah melaknat mereka. Bagaimana mereka sampai berpaling? Mereka menjadikan orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahibnya Nasrani sebagai Tuhan selain Allah, dan juga Al-Masih putra Maryam. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia, maksud Dia dari apa yang mereka persekutukan. Terus tafsir ayat yang kedua yaitu amatun mu'minatun, yang berarti perempuan yang berstatus sebagai budak, kebalikan dari perempuan merdeka. Dari kata amah asalnya amawa, huruf terakhirnya ditiadakan tanpa mengacu pada pola tertentu dan digantikan dengan hak taknis. Bentuk jamaknya imma. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur ayat 32 yang artinya dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha luas pemberiannya, Maha mengatur. Itu tafsir berkata. Selanjutnya kita beralih atau berlanjut ke makna global dari surat Al-Baqarah ayat 221 ini. Makna global, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang maknanya adalah sebagai berikut. Janganlah kamu, wahai kaum mukmin, menikahi perempuan-perempuan musyrik sampai mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Sungguh, budak perempuan yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya lebih utama dibandingkan perempuan merdeka yang musyrik. Meskipun perempuan musyrik memikat hatimu antara kecantikannya, hartanya, apalagi pokoknya yang bisa memikat hati para lelaki, serta apa saja yang menarik perhatian seperti kedudukan, jabatan, kekuasaan. Dan janganlah menikahkan laki-laki musyrik dengan perempuan beriman di antara kamu sampai mereka beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Sungguh, kamu menikahkan perempuan-perempuan beriman dengan budak beriman adalah lebih baik bagimu daripada kamu menikahkan mereka dengan laki-laki merdeka yang musyrik, walaupun dia memikat hatimu karena kedudukan, nasab, jabatan, dan lain-lain. Sungguhnya mereka kaum musyrik laki-laki dan perempuan yang diharamkan bagimu adanya pernikahan dan hubungan kekeluargaan dengan mereka. Itu menyerumu kepada sesuatu yang menjerumuskanmu ke neraka. Sementara Allah menyuruh kepada amal yang berpahala surga, menerangkan hujah-hujah dan dalil-dalilnya pada umat manusia agar mereka mengambil pelajaran hingga dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk, yang jelek dan yang baik. Hadirin semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berlanjut dengan asbabun nuzul surat Al-Baqarah ayat 221 ini. Sebab turunnya ayat surat Al-Baqarah ayat 221. Yang pertama, diriwayatkan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan apa yang dialami Farsad bin Abi Mursad Al-Ghaznawi yang pernah membawa sejumlah tawanan dari Mekah ke Madinah. Sedangkan di masa jahiliyah ia memiliki hubungan dengan seorang perempuan yang bernama Anan. Lalu wanita itu mengunjungi Mursid dan bertanya, "Bukankah engkau masih belum menikah?" Mursid menjawab, "Sayang, Islam telah menghalangi di antara kita." Lalu wanita itu bertanya lagi, "Bukankah engkau bermaksud mengawiniku?" Ia menjawab, "Benar, tapi aku akan menghadap Rasulullah SAW untuk meminta izin kepadanya untuk menikahi perempuan kafir ini." Lantas turunlah ayat ini. Terus menurut As-Suyuti bahwa peristiwa tersebut
bukanlah menjadi sebab turunnya ayat, tetapi merupakan sebab turunnya ayat dalam surat An-Nur. Laki-laki pezina tidak mengawini melainkan perempuan pezina atau perempuan musyrikah. Surat An-Nur ayat 3. Kedua, diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa ayat ini diturunkan berkaitan dengan peristiwa yang dialami Abdullah bin Tawahah, di mana ia pernah mempunyai hamba sahaya perempuan berkulit hitam. Ketika ia marah kepadanya, ia memukulnya. Kemudian ia merasa tidak enak lalu menemui Rasulullah SAW dan menyampaikan kepadanya apa yang ia alami dengan wanita tadi. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepadanya, bagaimanakah ihwal wanita itu, wahai Abdullah? Abdullah menjawab, dia itu berpuasa, sholat, memperbagus wudunya dan mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, wahai Abdullah, dia adalah mukminah. Maka Abdullah berkata, demi zat yang mengutusmu, aku akan memerdekakannya dan akan menikahinya. Lalu ia pun menikahinya. Maka orang-orang memperoleh, Abdullah menikahi budak perempuan, Abdullah menikahi budak perempuan, sedangkan mereka senang menikahi perempuan musyrikah karena menyukai ketinggian, keturunan, jabatan, harta mereka. Lalu turunlah ayat ini. Kita masuk ke pembahasan yang berikutnya, yaitu kelembutan tafsir. Pertama, maksud dengan nikah dalam ayat ini adalah akad yang membolehkan untuk bersetubuh. Berdasarkan ijma ulama, yakni janganlah kamu mengawini perempuan-perempuan musyrik menurut Al-Karafi, yang dimaksud ialah mengawini bukan menyetubuh. Sehingga dikatakan kepadanya bahwa memang tidak ada dalam Al-Quran lafal wati, menyetubuhi, sebab Al-Quran menggunakan bahasa sindiran, dan ini diantara kelembutan kata yang ada dalam Al-Quran. Ibnu Jarir At-Tabari berkata, aku bertanya kepada Abu Ali terkait dengan perkataan mereka, mengawini perempuan. Kemudian ia menjawab, orang Arab telah membedakan dengan jelas dalam penggunaan setiap kata sehingga tidak terjadi pengertian yang bias. Jika mereka berkata nakaha fulanun fulanata, maksudnya adalah dia menginginkan untuk menikahinya dan melakukan sumpah setia kepadanya. Namun jika mereka mengatakan nakaha imrotahu au jaujatahu, maka yang dimaksud adalah bersetubuh. Karena jika sudah disebut dengan kata istri, maka tidak lagi dibutuhkan akad, sehingga artinya adalah bersetubuh. Yang kedua, tentang firman Allah, lebih baik daripada perempuan musyrikin meskipun menarik hati. Quran Surah Al-Baqarah ayat 224. Mengandung isyarat halus, yakni bahwa yang harus diperhatikan dalam memilih jodoh ialah akhlak dan agama, bukan kecantikan, keturunan, dan hartanya, bagaimana disabdakan Rasulullah SAW. Janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan karena kecantikannya, karena bisa jadi kecantikan mereka justru membinasakan mereka. Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan karena hartanya, karena bisa jadi hartanya malah membuat mereka menyimpang. Tetapi nikahilah mereka karena agamanya. Sungguh seorang hamba yang hitam lagi bodoh yang beragama adalah seperti ini. Kemudian kandungan hukum. Yang pertama, apakah menikahi ahli kitab hukumnya haram? Firman Allah, dan janganlah kamu mengawini perempuan-perempuan musyrik
sehingga mereka beriman. Quran Surah Al-Baqarah ayat 200. Menunjukkan haramnya mengawini perempuan-perempuan Majusi dan menyembah berhala. Adapun perempuan-perempuan ahli kitab Yahudi dan Nasrani maka boleh dinikahi, sebab Allah berfirman yang artinya, makanan sembelihan ahli kitab itu halal bagimu dan makanan kamu halal pula bagimu, dan dihalalkan mengambil wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang muslimah dan wanita-wanita yang menjaga kehormatannya dari kalangan orang-orang. Dan surah Al-Maidah ayat 5. Begitulah pendapat mayoritas ulama dan termasuk di dalamnya ulama mazhab yang 4. Ibnu Umar berpendapat haram menikahi perempuan-perempuan ahli kitab, dan kalau ditanya tentang laki-laki muslim yang mengawini seorang perempuan Nasrani atau Yahudi, ia menjawab, Allah mengharamkan perempuan-perempuan musyrikah dikawini orang-orang Islam, dan aku tidak melihat kesyirikan yang lebih besar dari seorang perempuan yang berkata Isa adalah Tuhan, atau Tuhannya adalah seorang manusia, hamba Allah. Syiah Imamiyah dan sebagian Syiah Zaidiyah juga berpendapat demikian, dan mereka mengatakan bahwa ayat 5 Al-Maidah tersebut dinasakh oleh Quran Surah Al-Baqarah ayat 224 dan dalam bentuk naskhul bil am, dalil yang umum nasakh dalil yang umum. Alasan mayoritas ulama. Yang pertama, mayoritas ulama jumhur berpendapat bahwa lafal musyrikat tidak mencakup ahli kitab, karena Allah berfirman orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tiada menginginkan diturunkannya suatu kebaikan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 105. Di sini Allah menghubungkan lafal musyrikin kepada lafal ahli kitab, sedang atau berfungsi menghubungkan antara dua kata atau dua kalimat yang berlainan. Maka secara zahiriyah lafal musyrikat tidak dapat mencakup kitabiyah, perempuan-perempuan ahli kitab. Yang kedua, mereka berpegangan pada riwayat dari ulama salaf yang membolehkan menikahi perempuan-perempuan ahli kitab. Qatadah berkata dalam menafsirkan ayat tersebut bahwa yang dimaksud al-musyrikat ialah musyrikatul a'rab, perempuan-perempuan musyrikat Arab yang tidak mempunyai kitab samawi. Dari Hamad, ia pernah berkata, aku pernah bertanya kepada Ibrahim tentang menikahi perempuan Yahudi dan Nasrani. Ia menjawab, boleh saja. Lalu aku bertanya lagi, tidakkah Allah berfirman, janganlah kamu mengawini perempuan-perempuan musyrikah? Kemudian ia menjawab, itu yang dimaksud perempuan-perempuan majusi dan penyembah berhala. Mereka juga beralasan bahwa ayat dalam surah Al-Baqarah ini tidak menasakh ayat dalam surah Al-Maidah, karena ayat dalam surah Al-Baqarah adalah kumpulan ayat-ayat yang turun di Madinah. Sedangkan surah Al-Maidah ayat-ayat terakhir yang turun. Padahal menurut kaidahnya yang akhir itulah yang menasakh ayat yang lebih dahulu turunnya dan bukan sebaliknya. Kemudian yang ketiga, diriwayatkan juga bahwa Hudzaifah pernah menikahi seorang perempuan Yahudi. Kemudian Umar mengirim surat kepadanya agar Hudzaifah melepaskannya. Lalu Hudzaifah membalas surat Umar tersebut saya berkata, apakah engkau mengira bahwa mengawininya itu haram, lalu engkau menyuruhku melepaskannya? Umar menjawab, aku tidak menganggap itu haram, tetapi aku khawatir engkau mengawini perempuan pelacur dari kalangan mereka. Ini menunjukkan apa yang dikatakan Umar itu sifatnya hanya bentuk kehati-hatian, tidak berarti beranggapan bahwa menikahi perempuan ahli kitab hukumnya haram. Kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu kesimpulan. Dalam kesimpulan ini ada beberapa kesimpulan yang kita ambil. Yang pertama, haram menikahi perempuan musyrikah penyembah berhala yang tidak memiliki kitab samawi.
Kemudian yang kedua, haram menikahi laki-laki kafir, penyembah berhala dan ahli kitab dengan perempuan-perempuan muslimah. Yang ketiga, yang membedakan di antara manusia dalam penilaian Allah adalah amal kebaikan. Maka seorang perempuan hamba mukminah lebih mulia daripada mereka yang musyrikah, daripada perempuan yang merdeka atau musyrikah. Kemudian yang keempat, laki-laki muslim boleh mengawini perempuan ahli kitab, Yahudi atau Nasrani, apabila tidak ada kekhawatiran membahayakan keimanan pada anak-anaknya kelak. Mungkin itu saja pembahasan dari kami pada Quran surah Al-Baqarah ayat 221. Apabila ada kekurangan, mungkin itu saja. Apabila ada kritik dan saran, silakan bisa disampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.